Tatkala kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa, kami ada di rumah kami masing-masing. Satu hal yang kami mengerti, satu hal yang kami percaya, Tuhan hadir di rumah kami. Dasar hidup kami jelas karena kami berpegang pada firman bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan ini yang kami percaya. Engkau Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Tatkala kami memuji Tuhan, tatkala kami menyembah Tuhan, disitulah Allah hadir memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Sehingga setiap kami di rumah kami masing-masing yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Sehingga hari ini, tatkala kami bersekutu dalam hadirat Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini yang kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kami buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Bicara bagi masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dahsyat saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali sama-sama beribadah. Sekalipun kita adakan ibadah ini di rumah kita masing-masing, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi saya percaya Tuhan hadir di rumah kita. Amin. Sebab Dialah Jehovah Syama, Allah hadir di rumah kita masing-masing tatkala kita memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya ada kuasa Allah dinyatakan dan ditegakkan dalam kehidupan keseharian kita. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan rangkaian tentang khotbah tentang siapa itu orang bodoh selama 7 kali berturut-turut kurang lebih sudah dikasih dalam Tuhan, karena ada 7 poin. Dan semuanya ada di YouTube channel saya. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan mau review atau mau kembali belajar. Dan sekarang saya masuk dalam satu topik yang baru. Saya sebut topik itu bersukacita. Dan selama beberapa hari ke depan ini yang akan saya bahas, apa yang menjadi dasar sukacita kita. Kenapa? Karena saya mengerti ada banyak orang bilang, bagaimana saya bisa bersukacita pendeta kalau rumah tangga saya retak. Ada banyak anak-anak Tuhan bilang, bagaimana saya bisa bersukacita pendeta kalau saya masih terlilit utang piutang. Ada banyak juga anak-anak Tuhan bilang, bagaimana saya bisa bersukacita pendeta penyakit saya sampai sekarang belum kunjung disembuhkan. Tapi ini yang akan kita pelajari selama beberapa hari ke depan. Kalau dasar sukacita kita bukanlah segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita lihat. Karena sukacita adalah sebuah keputusan. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah sebuah keputusan. Amin. Karena keputusan, maka kita harus memutuskan apapun yang terjadi, saya tetap mau bersukacita. Apapun yang terjadi, saya tetap mau memutuskan saya harus bersukacita. Itulah yang dikatakan sebagai keputusan untuk tetap selalu bersukacita. Rasul Paulus dan Silas tatkala di penjara, seharusnya secara daging mereka bisa mengeluh, mereka bisa komplain, tapi mereka tetap memutuskan untuk bersukacita di tengah penjara. Mereka menyanyi-nyanyi, mereka memuji-muji Tuhan, dan banyak akhirnya lawatan Tuhan terjadi dalam penjara. Nah, ini yang saya bilang, bahwa sukacita itu punya kuasa, saudara. Sama-sama bilang sama saya, sukacita punya kuasa. Karena sukacita punya kuasa, maka berarti bersungut-sungut, mengeluh, komplain juga punya kuasa. Dan kuasa itu kita yang menentukan. Dalam arti kita mau menentukan apakah saya hidup mau bersukacita, ataukah saya mau hidup bersungut-sungut dan mengeluh. Itu keputusan kita. Sehingga pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan, saya tetap mau bersukacita apapun yang harus saya hadapi. Saya tetap mau bersukacita apapun yang harus saya alami. Karena sukacita adalah sebuah keputusan. Karena ini adalah sebuah keputusan, maka kita mesti punya dasar. Pendeta, kenapa saya mesti bersukacita? Karena hal ini terjadi, hal itu terjadi, dan kenapa saya mesti tetap bersukacita? Ini yang kita akan bahas selama beberapa hari ke depan. Apa dasar kita bersukacita? Kenapa kita harus memutuskan apapun yang terjadi saya harus tetap bersukacita? Yang pertama, di poin yang pertama, kenapa kita harus bersukacita? Tapi sebelum kita masuk dalam poin yang pertama, saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Saya mau mengajak setiap kita untuk mengingat perkataan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4 ini, ya kan? Filipi 4 ayat 4, Alkitab katakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Siapa Rasul Paulus? Kita tahu bersama apa yang dia alami. Pengalamannya bersama dengan Tuhan dahsyat luar biasa. Bagaimana dia hampir mati dalam pelayanan, tetapi dia memutuskan untuk bersukacita. Dan hal itu dia ajarkan kepada setiap kita hari ini. Apapun yang terjadi, saya harus mengambil keputusan untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi di garis bawahi sama Rasul Paulus, ini loh yang harus kamu lakukan, bersukacitalah senantiasa. Badai hidup apapun tetap bersukacita. Karena sukacita punya kuasa. Makanya Amsal bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Segala sakit penyakit bisa disembuhkan dengan sukacita. Kenapa? Karena hati yang gembira. Contoh sekarang, penyakit yang mematikan, COVID. Apa yang menyebabkan? Karena daya tahan tubuh lemah, imun menurun. Kenapa? Karena stres. Karena banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan. Akhirnya membuat daya tahan tubuh menurun. Disitulah virus masuk. Akhirnya benar yang dikatakan Amsal, bahwa bersukacitalah, bergembiralah. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena ketika kita mulai bergembira, ketika kita mulai bersukacita, imunitas kita naik. Iya kan? Berarti sukacita punya kuasa. Tapi kalau semangat yang patah, Alkitab katakan apa? Mengeringkan tulang, saudara. Semakin hari kalau kita semangat kita nggak ada sukacita, mengeringkan tulang. Semakin hari semakin terpuruk. Itu sebabnya yang menjadi dasar saya membahas akan hal ini. Saya mau setiap kita anak-anak Tuhan, di tengah-tengah pandemik sekalipun, di tengah-tengah pergumulan masalah apapun, kita mau memutuskan bersukacita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, saya harus bersukacita. Amin. Karena sukacita itu adalah keputusan. Sukacita adalah keputusan. Karena untuk memutuskan bersukacita itu adalah keputusan kita. Kalau kita yang memutuskan untuk bersukacita, kita mesti punya dasar dulu. Kita gak jadi orang-orang yang bingung, orang-orang yang nantinya berpikir, kenapa saya mesti bersukacita? Padahal ada masalah ini, padahal ada masalah itu, ada pergumulan ini, ada pergumulan itu. Kenapa saya harus bersukacita? Inilah yang akan kita bahas selama ke depan. Apa yang menjadi dasar kita bersukacita? Di hari pertama ini saya bahas yang menjadi dasar kita bersukacita. Yang pertama, karena dosa kita sudah diampuni. Ini jelas. Ini yang menjadi dasar sukacita kita. Orang mau ngomong apa tentang kita, iya kan? Ada masalah apapun, tapi dasar hidup kita jelas. Saya adalah orang yang sudah menerima pengampunan dosa. Itu mesti kita garis bawahi. Sehingga itu menjadi dasar sukacita kita. Itu yang dikatakan Daud. Coba saudara perhatikan dalam Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saudara bisa catat ayat-ayat yang akan saya sampaikan ini, sehingga nanti saudara bisa baca di rumah kembali, review kembali, dibaca lagi, sehingga banyak hal yang didapati. Mazmur 32 ayat yang pertama dan kedua, Daud bilang begini, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi harusnya kita hidup ini berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kita yang memutuskan, saya mau jadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena saya adalah orang yang sudah menerima pengampunan dosa. Bukan karena perbuatan baik saya diampuni, bukan karena amal ibadah saya diampuni, tapi karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang gak layak kita terima, tapi diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Kenapa gratis? Bukan karena murahan, tapi karena kita gak sanggup beli.
Ada banyak orang karena cuma-cuma menerima keselamatan, karena gratis menerima keselamatan, akhirnya mempermainkan keselamatan dengan jatuh bangun dalam dosa. Nggak apa-apalah, besok minta ampun lagi, besok minta ampun lagi, besok minta ampun lagi. Karena nggak menghargai keselamatan, dianggap murah. Keselamatan free, keselamatan cuma-cuma, bukan karena murah, tapi karena kita nggak mampu beli. Tuhan kasih secara cuma-cuma, Tuhan kasih secara gratis. Karena harus ada darah yang tertumpah, harus ada kematian yang menebus. Yesus menggantikan itu buat kita semua. Itu sebabnya kita mesti ngerti. Dasar sukacita saya yang pertama adalah karena dosa-dosa saya sudah diampuni Tuhan. Karena dosa-dosa saya tidak diperhitungkan, pelanggaran-pelanggaran saya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu saya nggak mau jatuh bangun lagi dalam dosa. Itu kan buat keputusan. Kita nggak lagi mau mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh. Karena Tuhan mengasihi kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi jelas sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas katakan, pemazmur jelas katakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mengerti bahwa dosanya sudah diampuni. Harusnya apapun keadaan kita mengerti. Apapun yang terjadi saya tetap harus bersuka cita. Saya nggak peduli apa yang saya lihat, mungkin doa-doa saya belum dijawab Tuhan. Saya nggak peduli apa yang saya lihat, mungkin masalah saya masih ada di hadapan saya. Tapi karena saya adalah orang-orang yang sudah diampuni, dosa saya tidak diperhitungkan, pelanggaran saya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Saya menerima kasih karunia Tuhan, maka seharusnya saya menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya harusnya menjadi orang-orang yang mengambil keputusan apapun yang terjadi, saya tetap mau bersuka cita. Amin. Karena sukacita itu nggak ada ruginya, saudara. Nggak ada ruginya. Saudara kalau ngelihat orang tertawa di tengah jalan, tadi bis dulu kan, waktu kita masih sering-sering keluar gitu di bis, di angkot, kita ngeliat ketawa orang senyum-senyum, kita marah-marah nggak? Nggak mungkin lah. Kalau kita ngeliat orang ketawa, kita ngeliat orang senyum, otomatis muka kita tuh jadi ikut tersenyum loh, saudara. Coba nanti saudara perhatikan, kalau saudara lagi ngelihat orang lagi main handphone gitu kan, ketawa-ketawa sendiri, kita jadi kayak lucu juga sendiri, kita ketawa-ketawa juga ngeliatin mereka gitu. Kenapa? Karena sukacita itu berkuasa, sukacita itu punya kuasa. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Suatu kali Tuhan menegur bangsa Israel. Jangan sampai teguran ini juga ditujukan kepada kita, saudara. Coba saudara lihat dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 47 dan 48. Ulangan pasal 28 ayat 47 dan ayat 48. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Karena engkau, lihat saudara, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Lihat, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu. Maksudnya apa? Kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni. Tetapi sebagai hamba Tuhan, siapa itu hamba Tuhan? Orang yang hidupnya sudah ditebus dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Orang itu disebut hamba Tuhan. Jadi saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Dan ini yang Tuhan bilang, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita, dengan gembira hati, walaupun, lihat saudara, kelimpahan akan segala-galanya. Ini yang kita percaya, orang yang menjadi hamba Tuhan, orang yang hidupnya sudah diselamatkan, orang yang hidupnya sudah ditebus dan menjadi hamba Tuhan, dari hamba dosa dipilihnya menjadi hamba Tuhan, maka hidupnya tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Katakan amin. Alkitab jelas katakan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan yang pelihara orang-orang yang pilihannya Tuhan. Tuhan pelihara orang-orang yang sudah diselamatkannya.
Iya kan? Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ayat 48. Maka, perhatikan saudara, dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Gara-gara apa? Gara-gara gak menyadari bahwa engkau sudah menjadi hamba Tuhan, engkau sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tapi engkau tidak mau bersuka cita, engkau tidak mau gembira hati karena engkau sudah diselamatkan. Akhirnya Tuhan akan serahkan. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan persungutan, nggak mengerti saya sudah diselamatkan. Harusnya saya jadi orang-orang yang berbahagia karena keselamatan itu. Harusnya saya jadi orang-orang yang bersuka cita karena keselamatan itu. Sehingga akhirnya hidupnya tidak terbeban gitu ikut Tuhan, tapi penuh dengan pengeluhan. Ikut Tuhan tapi banyak komplain, bersungut-sungut. Giliran diberkati nggak mengucap syukur, giliran dapat masalah mengeluh. Ini yang Tuhan bilang, maka aku akan menyerahkan kau kepada kesusahan. Kenapa? Karena engkau sudah diselamatkan tapi engkau nggak bersuka cita. Karena engkau sudah diselamatkan menjadi hamba Tuhan Allahmu, tapi engkau tidak bergembira hati, padahal engkau tidak kekurangan suatu apapun. Alkitab bilang, hati-hati. Belajar untuk memutuskan selalu bersuka cita. Kenapa? Karena keputusan kita adalah keputusan untuk selalu bersuka cita. Kenapa kita harus memutuskan untuk bersuka cita? Yang pertama, hari ini kita belajar karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Berbahagialah, kata Daud, orang yang dosanya sudah diampuni, orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan kepadanya. Loh, kita ini wajarnya harusnya menerima hukuman. Seharusnya kita menerima hukuman karena dosa-dosa. Mungkin sebelum kita ada juga kita sudah menerima kutuk keturunan. Bahkan setelah kita ada begitu banyak dosa yang kita lakukan. Kalau bukan karena ada satu pribadi yang nama Yesus mati buat kita, siapa yang mau mati buat kita? Haleluya. Kalau bukan karena Yesus, maka saya tidak ada sebagaimana kita ada saat ini. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, kalau bukan karena Yesus, maka saya tidak ada sebagaimana saya ada hari ini. Amin, saudara. Kita harusnya berbahagia loh. Kita harusnya bersuka cita loh. Sekalipun Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salibnya setiap hari. Tapi bukan berarti karena engkau harus sangkal diri, karena engkau harus pikul salib lalu engkau mengeluh dan engkau komplain, bukan. Toh kita sudah diselamatkan bukan karena apa yang kita buat. Efesus 2 ayat 8-9, karena kasih karunia engkau diselamatkan. Harus ada orang yang mati buat kita diselamatkan. Itu sebabnya kita memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jelas. Setelah dia mati, dia bangkit. Dia bangkit, dia naik ke sorga, dia mempersiapkan sorga buat saudara dan saya, sehingga perkataannya tergenapi, supaya aku pergi kepada Bapa dan menyiapkan rumah bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Jadi dia bukan hanya sekedar menyelamatkan, tapi dia mempersiapkan tempat. Selain dia mempersiapkan tempat, dia juga memberikan kita Roh Kudusnya, supaya kita dalam perjalanan kita menantikan dia datang kali yang kedua, kita dihiburkan, kita dikuatkan. Terus kita mau hidup bersungut-sungut, kita mau mengeluh cuma gara-gara doa kita belum dijawab. Come on, sudah dikasih dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan. Jadi dasar kita bersuka cita yang pertama, dan harus kita garis bawah ini. Karena saya sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena amal ibadah saya, bukan karena apa yang saya sudah lakukan dan kerjakan. Tapi karena Yesus mengasihi saya, maka Yesus mati buat saya. Karena Yesus mati buat saya, maka Yesus juga bangkit buat saya untuk menyediakan tempat yang baik buat saya. Supaya di tempat di mana saya berada, Yesus bilang, Yesus, saya berada. Di mana tempat Yesus berada, saya pun berada, kata Yesus. Itu yang menjadi jaminan kita.
Sehingga dalam hidup ini apapun yang terjadi kita cuma berkata, Tuhan, apapun yang terjadi saya percaya. Kalau saya masih berdosa saja Tuhan sudah mau selamatkan saya. Apalagi ketika saya sekarang sudah diangkat menjadi anaknya. Masakan Tuhan tidak tolong saya? Masakan Tuhan tidak bela saya? Ngerti ya maksud saudara ya? Kita bilang begini, ketika engkau masih berdosa, Yesus mati buat engkau. Ketika kita masih berdosa, Yesus mati buat saudara dan saya. Kita diselamatkan ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang kita sudah diangkat menjadi anaknya. Status saudara dan saya ketika menerima Yesus sudah diangkat menjadi anaknya. Masakan ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anaknya, kita tidak ditolong? Bukankah Alkitab sendiri mengatakan dia Bapa yang baik? Dia akan mengaruniakan apa yang baik. Bahkan Yesus sendiri katakan, jika Bapa di dunia ini saja tahu pemberian yang baik kepada anak-anaknya, masakan Bapa di sorga tidak memberikan yang baik? Ini yang menjadi dasar sukacita kita. Sehingga ketika kita melihat rumah tangga kita masih goncang, ketika kita melihat masalah ekonomi kita masih ada, ketika kita lihat kita masih dirundung sakit penyakit, kelemahan tubuh, enggak jadi goncang sukacita kita. Kenapa? Karena apapun yang terjadi saya sudah diselamatkan. Kalaupun pada akhirnya saya pulang ke rumah Bapa, saya tahu kemana saya pulang. Jadi gak usah takut. Iya kan? Engkau yang hari-hari terpapar COVID, kalau rumahmu belum jadi di sorga, engkau gak akan pulang. Iya kan? Karena Yesus bilang kalau rumah sudah jadi maka dia akan jemput kita. Kita akan pulang ke tempat di mana dia berada. Tapi kalau rumah belum jadi kita gak akan pulang. Gak usah takut saudaraku. Kalau memang udah waktunya Tuhan, kita pulang. Bukan cuma karena COVID, bisa kita lagi duduk-duduk, bisa kita lagi minum-minum, bisa kita lagi makan. Kalau rumah udah jadi pulang. Jadi jangan takut. Karena dasar hidup kita, karena Yesus sudah selamatkan saya. Maka apapun yang terjadi, saya cuma berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, ngapain kita bersungut-sungut? Ngapain kita komplain? Berapa lama kita hidup, saudara? Dan kita lupa apa yang menjadi kekekalan sudah disampaikan. Apa yang menjadi kekekalan sudah dilakukan oleh Yesus. Terus kita mau bersungut-sungut cuma karena masalah yang selama mungkin kita hidup berapa lama. Terus kita mau bersungut-sungut dan kita melupakan apa yang Tuhan Yesus sudah buat dalam hidup kita. Alkitab katakan apa? Maka engkau akan diserahkan kepada musuhmu. Jadi jelas ya saudara ya, Ulangan 28 ayat 47 dan 48 ini mengingatkan kepada setiap kita sudah menjadi hamba Tuhan. Siapa itu hamba Tuhan? Orang yang hidupnya sudah diselamatkan dari hamba dosa, pindah kepada hamba Tuhan. Menghambakan diri kita kepada Tuhan, karena kita umatnya. Karena itu tugas kita bersukacitalah, bergembiralah, karena engkau sudah diselamatkan. Karena engkau setelah diselamatkan, engkau tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tapi kalau engkau tidak mau bergembira, karena engkau tidak mau bersukacita, karena engkau sudah diselamatkan, maka Tuhan akan menyerahkan engkau kepada musuhmu. Itu dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Ada beberapa hal yang saya akan pelajari kita akan sama-sama pelajari hari ini. Jadi dasar yang pertama, kita bersukacita karena dosa kita sudah diampuni. Amin. Karena dosa kita sudah diampuni, yang pertama, yang harus kita lakukan, yang pertama, doa kita. Yang harus kita lakukan, bukan yang mesti kita mengerti. Karena dosa kita sudah diampuni, yang pertama mesti kita ingat dalam hidup kita. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni, karena saya sudah ditebus, karena pelanggaran-pelanggaran saya sudah tidak lagi diperhitungkan kepada saya. Ini yang menjadi dasar sukacita kita. Amin. Karena dosa kita sudah diampuni, maka yang menjadi kepastian, yang pertama, doa saudara dan saya didengar Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, doa saya didengar Tuhan. Amin. Kalau doa kita didengar Tuhan, jaminannya apa sih doa kita didengar Tuhan, saudara? Yesus sendiri yang ngomong loh. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa hal itu telah diberikan kepadamu, maka engkau akan menerimanya. Haleluya. Masa kan udah ada jaminan doa begitu kita masih tetap mau bersungut-sungut, kita masih mau mengeluh? Iya kan, udah ada jaminan doa loh. Kita cuma sekarang mau nggak kita berdoa, mau nggak kita menyediakan waktu untuk datang sama Tuhan? Itu aja kok. Iya kan?
Jadi karena dosa kita sudah diampuni dan ini menjadi dasar kita bersukacita, maka yang pertama saya pelajari, karena dosa kita sudah diampuni, maka doa kita dijawab Tuhan. Yang kedua, karena dosa kita sudah diampuni, maka setan tidak punya kuasa. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, setan tidak punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, setan tidak punya kuasa. Amin. Karena apa? Karena ada pagar perlindungan di kitab Ayub. Tuhan mengaruniakan pagar perlindungan dalam hidupmu, pribadimu, keluargamu, rumah tanggamu, ada harta bendamu, diberikan pagar perlindungan. Kenapa? Karena engkau anaknya. Jadi yang pertama, karena dosa kita sudah diampuni, yang pertama yang mesti kita ingat, doa kita didengar oleh Tuhan. Yang kedua, karena dosa kita sudah diampuni, maka setan tidak punya kuasa. Alkitab jelas katakan setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Jangan sampai dia naik-naik ke telinga bisikin rumah tanggamu hancur. Jangan sampai dia naik-naik ke telinga bisikin engkau nggak akan sembuh-sembuh. Masalahnya masih banyak anak-anak Tuhan membiarkan iblis naik ke telinga. Harusnya iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Dia diinjak. Dia nggak punya kuasa. Jangan sampai kita membiarkan dia naik-naik bebisik telinga, mengintimidasi kita. Tuh kan rumah tangga lu gak bisa pulih, tuh kan penyakit lu gak bisa disembuhkan, tuh kan orang itu nyakitin lu, bales, tuh kan lihat, tuh kan. Padahal harusnya dia jauh dari telinga, gak bisa bisik-bisik kita. Tapi karena kita mengizinkan, membiarkan dia naik untuk berbisik, maka itu yang terjadi. Jadi yang kedua, karena kita mengerti dosa kita sudah diampuni, iblis, setan tidak punya kuasa atas hidup. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, setan tidak punya kuasa atas hidup saya. Amin. Engkau punya kuasa, engkau sebagai anak-anak Allah, engkau punya kuasa. Kepadamu diberikan kuasa untuk mengusir setan. Setan gak diberi kuasa untuk mengusir manusia. Iya kan? Iya kan? Setan gak bisa ngusir-ngusir kita yang ngusir setan, saudara. Jangan kita yang kabur ketemu setan, gimana sih? Ya, jadi yang kedua, karena dasar dosa kita sudah diampuni, maka setan tidak punya kuasa. Yang ketiga, karena dosa kita sudah diampuni, maka kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, ini penting. Ini penting. Kalau dosa kita sudah diampuni, harusnya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Minimal kita membawa damai dalam rumah tangga kita. Engkau punya suami, engkau punya istri sering ngajak ribut, biarlah engkau yang menjadi pembawa damai karena engkau mengerti kebenaran. Jangan terus bilang masa saya lagi yang ngalah pendeta, masa saya lagi yang ngalah pendeta, masa saya lagi yang ngalah pendeta. Stop, bukan ngalah. Karena engkau sudah tahu kebenaran, itu bukan ngalah. Karena engkau sudah tahu kebenaran, engkau melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Saya ada untuk membawa damai sejahtera. Saya ada untuk membawa sukacita di tengah-tengah rumah tangga saya, di tengah-tengah keluarga saya. Ya habis pendeta suami saya yang kasar, habis pendeta istri saya nggak tahu kebenaran. Ya engkau yang sebagai anak Tuhan yang udah tahu kebenaran, lakukan. Lakukan. Sehingga hidupmu menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dosa kita sudah diampuni. Sehingga akhirnya kita tinggal dalam damai sejahtera. Makanya Yesus ketika mati dan bangkit, dia ketemu murid-muridnya, dia selalu bilang, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Sehingga kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, harusnya mengerti kita harus tinggal dalam damai sejahteranya. Nggak peduli apapun kesusahanmu, nggak peduli apapun masalah pergumulanmu, selama engkau mengerti bahwa engkau sudah ditebus dosanya, pelanggaran tidak diperhitungkan kepadamu, bukan karena apa yang kau buat, bukan karena amal ibadahmu, tapi karena kasih karunia, maka engkau akan menjadi orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Yang keempat, yang terakhir, karena dosa kita sudah diampuni, maka yang pertama doa kita didengar Tuhan. Yang kedua, karena dosa kita sudah diampuni, maka setan tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Dan yang ketiga, karena dosa kita sudah diampuni, maka kita hidup dalam damai sejahtera. Dan yang keempat,
karena dosa kita sudah diampuni, maka masa depan kita akan dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, masa depan saya luar biasa. Saya nggak peduli kalau saudara bilang, tapi pendeta bagaimana Alkitab katakan masa depan saya luar biasa kalau rumah tangga saya berantakan seperti ini? Bagaimana saya bisa berkata Alkitab katakan masa depan saya dahsyat luar biasa kalau hari-hari ini saya justru jatuh? Saya mau pastikan saudara, proses itu tetap harus ada. Pembentukan, pendidikan, pemurnian harus tetap ada. Tapi pada akhirnya di end of the day yang kau akan lihat sama kayak kehidupan Yusuf, sama kayak kehidupan Daud. Nggak ada langsung tiba-tiba jadi seorang raja. Nggak ada yang tiba-tiba jadi orang nomor 2 di Mesir. Nggak ada, jatuh dulu saudara, nyungsep dulu. Tapi dari bawah Tuhan angkat, dari bawah Tuhan tolong. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Karena dia sudah diselamatkan. Karena dia sudah menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti, hidup kita Tuhan pelihara. Jadi hari ini, sebagai dasar sukacita yang selama beberapa hari ke depan kita akan belajar sama-sama. Kenapa sih saya harus hidup bersukacita? Kita hidup bersukacita karena kita memiliki sebuah keputusan. Apapun yang terjadi, saya harus tetap bersukacita. Karena kita harus mengambil keputusan untuk tetap bersukacita, maka kita harus punya dasarnya. Apa dasarnya? Yang pertama yang kita pelajari hari ini, dasar saya bersukacita karena dosa saya sudah diampuni. Amin. Besok kita akan belajar kembali. Pembahasan masih sama. Tapi sekarang kita mau berdoa dulu. Buat setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, yang menjadi dasar sukacita kami. Karena dosa kami sudah diampuni, kami sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena amal ibadah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kami, maka kami diselamatkan. Itu sebabnya biarlah itu menjadi dasar sukacita kami untuk kami mengambil sebuah keputusan bahwa apapun yang terjadi kami harus tetap bersukacita. Badai hidup masih ada, tapi kami harus bersukacita. Kami mengerti masalah tidak akan pernah habis dalam hidup kami, tapi itu tidak harus menghalangi kami untuk kami tetap memutuskan tetap selalu bersukacita menghadapi apapun. Karena sukacita selalu memiliki kuasa yang baik dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, hamba sudah sampaikan kepada setiap umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini ya Bapa, kami umat Tuhan bersatu hati membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang hari ini sudah menitipkan doa-doanya yang untuk kami doakan bersama-sama dalam ibadah doa pagi secara online ini. Mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar, hamba bawa ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba bawa ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah sendiri yang turun tangan, Allah sendiri yang campur tangan dalam setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Kalau di antara mereka yang hari-hari ini sedang berdoa buat orang-orang yang mereka kasih sedang mengalami kelemahan tubuh, apapun jenis kelemahan tubuh, bahkan termasuk COVID yang mereka derita hari-hari ini. Ada mungkin setiap kami yang sedang mendengarkan doa pagi dan kami sedang terpapar COVID, kami sedang mengalami kelemahan tubuh. Pagi hari ini kami bersatu hati. Pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan setiap kami. Kami sudah diselamatkan, maka kami percaya kesembuhan menjadi hak mutlak setiap anak-anak Tuhan. Kami tidak mau ragu, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau bimbang. Di dalam nama Yesus Tuhan, tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit penyakit penderitaan kami sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apapun sakit penyakit kami bawa di altar kudus Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami terima kuasa kesembuhan mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi. Kami terima kuasa kesembuhan di mana-mana tempat umat Tuhan berada pagi hari ini. Mereka menerima kuasa, mereka menerima mujizat, mereka menerima kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami terima, kami terima, kami terima. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang ada.
Rumah tangga dari anak-anak Tuhan, Tuhan jaga. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara. Kami tetap percaya bahwa mereka telah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat rumah tangga mereka, sehingga akhirnya rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Dan ini yang kami percaya, tidak ada yang bisa memisahkan rumah tangga anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus, karena Tuhan yang memegangnya. Karena itu kami berdoa, sepakat mendoakan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa. Ini hanya suami yang ikut berdoa, atau istri yang hanya ikut berdoa, atau suami istri mereka bergandengan tangan berdoa bersama. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami doakan rumah tangga kami dipegang Tuhan. Kami doakan rumah tangga kami aman dalam tangan Tuhan, sehingga suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan yang semakin berlimpah-limpah. Kalau ada di antara mereka rumah tangga yang hari-hari retak, ada di antara mereka yang suaminya pergi meninggalkan istrinya, ada di antara mereka istri-istri pergi meninggalkan suaminya, Bapa, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami rebut kembali suami-suami yang sah di hadapan Tuhan, istri-istri yang sah di hadapan Tuhan. Kami rebut dalam nama Yesus apapun yang mengikat mereka, tubuh roh jiwa mereka yang membutakan mata jasmani rohani mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus suci kuduskan mereka. Darah Yesus memagari membentengi mereka, sehingga mereka disadarkan kembali oleh karena Roh Kudus yang menemplak mereka. Mereka disadarkan kembali karena Roh Kudus yang menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa, buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bersekutu dan berdoa buat pemulihan ekonomi mereka. Betul, kami ada di tengah-tengah masa pandemi, kami ada di tengah-tengah kesusahan yang besar, tapi kami percaya tangan Tuhan yang memelihara kami, sehingga kami memiliki keyakinan yang kuat dalam iman percaya kami kepada Kristus, bahwa masalah pandemik ini tidak bisa menghalangi berkat Tuhan tercurah dalam hidup anak-anak Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Yesus, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, berkat Tuhanlah yang membuat kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sehingga setiap usaha, bisnis, dagang, pekerjaan dari anak-anak Tuhan yang berdoa, bersekutu mencari Tuhan, tidak akan ada yang mengalami goncangan. Di dalam nama Yesus, mereka terpelihara dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Mereka terpelihara dalam cara-cara Tuhan yang tidak pernah kami mengerti. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Perusahaan, kantor, tempat di mana anak-anak Tuhan bekerja, Tuhan berkati, sehingga mereka aman, mereka dijaga, disertai Tuhan. Mereka tidak mengalami goncangan. Kalaupun mengalami goncangan, tidak akan terlalu berpengaruh, karena tangan Tuhan yang menguatkan setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, berkati setiap usaha dagang dari anak-anak-Mu ya Allah. Mereka yang berjerih lelah di ladang Tuhan, Tuhan juga yang memberkati. Allah memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang secara khusus pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Mereka dalam pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Mereka dalam pengembalaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Bahkan di tengah-tengah masa-masa pandemik ini, mungkin banyak gereja yang kembali ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara hidup hamba-hamba Tuhan. Engkau memelihara hidup umat-Mu yang Engkau panggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap umat Tuhan yang menggembalakan dipelihara oleh tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa buat orang-orang muda hari ini. Orang muda, dengar baik. Engkau cari Tuhan, hari depanmu dahsyat luar biasa. Engkau andalkan Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan buat dan reka-rekakan segala yang tidak pernah engkau mengerti dan pahami, itu akan Tuhan nyatakan dalam masa mudamu. Karena itu cari Tuhan, andalkan Tuhan, dan jangan pernah lupa, iblis juga akan terus menggoncang masa mudamu, sehingga masa mudamu nanti penuh dengan intimidasi. Tapi dengar baik, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah menerima karya salib Yesus, maka engkau dalam perlindungan Tuhan. Cari saja Tuhan, andalkan Tuhan, maka engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat luar biasa Tuhan kerjakan dalam masa mudamu. Masa muda, orang-orang muda, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang berdoa pagi hari ini bersatu hati, menyanyikan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya masa muda mereka diberkati Tuhan. Kami percaya hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh kedahsyatan luar biasa Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup orang-orang muda. Di dalam nama Yesus, bahkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan,
Tuhan bahkan mencintai mereka. Itu yang Allah anugerahkan dalam kehidupan orang-orang muda yang taat setia mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus, teguhkan iman orang-orang muda ini Allah, sehingga masa muda mereka diberkati Tuhan. Masa muda mereka melihat anugerah dan kasih setia Tuhan terjadi. Hal-hal dahsyat luar biasa Allah kerjakan dalam masa muda orang-orang muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang muda yang hari-hari ini, atau anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka sedang mencari pekerjaan. Betul yang kami lihat keadaan hari-hari ini, banyak perusahaan-perusahaan mengurangi setiap pekerja-pekerjanya. Tapi ini yang kami percaya, kalau Tuhan yang buka jalan, maka tidak ada yang dapat menutupnya apapun caranya. Karena itu kami berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung, berdoa bersama-sama untuk menaikkan doa mereka, untuk mereka berdoa agar mereka mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang buka jalan bagi mereka, Tuhan yang tolong mereka, sehingga pada akhirnya mereka menemukan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan, yang terbaik yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk memiliki atau melihat ada kehadiran anak-anak di tengah rumah tangga mereka, dan ini yang mereka doakan. Bapa, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu, karena anak-anak adalah titipan sorga, anak-anak adalah titipan Allah. Karena itu biarlah Tuhan percayakan bagi rumah tangga yang pagi hari ini berdoa, bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka bagi mereka pintu dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia, kami mengasihi bangsa kami. Karena itu kami berdiri atas bangsa kami, mengucapkan berkat buat umat pilihan Tuhan. Kami ucapkan berkat buat bangsa Israel. Kami ucapkan berkat buat Yerusalem. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem. Karena kami mengerti firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengutuki umat pilihan Tuhan, tapi kami mau berdiri untuk memberkati umat pilihan Tuhan, sehingga berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas bangsa kami. Bangsa kami terbangun, bangsa kami maju, bangsa kami dipulihkan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan daripada pandemik ini terjadi atas bangsa kami. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa sehingga kami melihat hari-hari ini kalau ada begitu banyak terjadi paparan-paparan COVID karena pandemik ini, kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan kota provinsi kami dalam nama Yesus. Berkat Tuhan ada atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, bahkan bupati-bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur di setiap daerah, kami ucapkan berkati Tuhan. Bahkan kami berdoa buat TNI Polri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan memberkati BIN yang ada di dalam nama Yesus. KPK yang ada, Tuhan memberkati. Roh takut dan gentarkan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati dan hidup mereka, sehingga mereka mengandalkan Tuhan dan mereka melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Bangsa kami disertai Tuhan, bangsa kami dijaga Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berkati setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di garda terdepan, dokter, suster, perawat-perawat rumah sakit yang ada. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka, beri mereka semangat, beri mereka imunitas yang baik, sehingga dalam mereka menjalani tugas mereka, mereka tetap terus bersuka cita dan mereka diluputkan dari segala sakit penyakit yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan, maka kami akan melihat hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Umat yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah. Sama-sama bilang sama saya harus bersukacita. Karena dasar hidup kita bersukacita, karena kita sudah diampuni, dosa kita sudah diselesaikan. Dan pagi hari ini, biarlah kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, kembalilah ke aktivitasmu, dan jadi berkatlah. Dan jangan pernah lupa untuk tetap selalu bersukacita kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu. Diberkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Diberkatilah mereka dalam kehidupan keseharian mereka, usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Dan apapun yang mereka rencanakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua umat Tuhan. Jangan lupa yang ada di Zoom, link tetap sama. Jadi besok bisa langsung bergabung di link. Dan yang ada di Facebook, kita ketemu besok juga jam 4:30 waktu Indonesia bagian Barat, 5:30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6:30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita belajar firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.